Selamat malam dan selamat datang kembali di TNM, di mana kita akan membacakan cerita-cerita horor Gaiman Pembaca yang kita sebenarnya tidak tahu apakah itu seram atau tidak. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nara. Aku dari Medan. Aku punya beberapa pengalaman horor waktu aku pertama kali kerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek pembangunan gedung perkantoran. Cerita ini aku alami tahun 2014 dan untuk pertama kalinya juga aku merantau untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Singkat cerita, hari pertama aku berangkat dari rumah itu pagi dan sampai di lokasi proyek pembangunan itu masih sore, sekitaran jam 5 gitulah. Nah, singkat ceritanya, di malam pertama waktu tidur, aku tuh mimpi didatengin dua sosok wanita. Yang satu wanitanya itu masih muda, rambut panjang, terurai sebahu, wajahnya pucat, dengan pakaian atas kebaya putih, bawahnya batik coklat. Dan yang satu lagi itu nenek tua, wajahnya hitam, rambutnya urak-urakan, bajunya compang-camping dengan kuku hitam yang panjang banget. Sampai sekarang masih inget banget aku sama sosok yang ada di dalam mimpi aku itu. Nah, di dalam mimpi itu, aku tuh lagi ada di bawah tangga bangunan kantor yang sedang dibangun. Dan di dalam mimpi itu, aku ditangkap sama nenek tua itu dan leher aku langsung dicekik sama nenek tua itu. Di dalam mimpi itu aku meronta-ronta minta tolong dan berusaha ngelepasin tangan nenek tua itu. Tapi di dalam mimpi itu aku gak bisa ngelepasin tangannya. Dan di dalam mimpi aku itu, wanita yang masih muda itu posisinya cuma berdiri, diem di belakang nenek tua sambil senyum lebar. Kalau aku gambarin senyumannya itu mirip senyum Joker dan mengarah ke aku. Aku yang sedang mimpi itu gak sadar ternyata aku itu teriak-teriak sehingga ngebangunin semua kantor, semua orang yang sudah tidur. Aku jelasin biar gampang dipahami. Tempat tidur kami para pekerja itu semuanya hanya satu kamar atau barak biasa sebutannya. Isinya itu ada 7 orang dan tidurnya itu berjejer seperti ikan asin yang lagi disusun. Respect. Aku itu tidurnya di barisan ketiga dari kanan. Nah, karena aku yang selalu berisik teriak-teriak, karena mimpi yang tidur di sebelah kanan aku itu ngebangunin aku yang lagi tidur. Setelah aku bangun dan dalam keadaan setengah sadar, ditanyain deh tuh sama teman aku, Bang Jaja, nama samaran. Bangun woi, bangun, bangun. Emang Bang Jaja tuh kalau bangunin gitu, bangun. Dia serak baru bangun, 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 ngopi dulu ngopi. Itu yang aku dengar ketika aku udah bangun dan setengah sadar. Nah, ditenanginlah aku malam itu. Waktu itu masih ingat banget jam 1 malam aku dibangunin ya. Setelah beberapa saat nenangin diri dan dikasih air minum, mereka yang bangun mulai kan nanyain. Bang Jaja yang nanya ke aku. Kau kenapa? Kau kenapa kau teriak tolong-tolong kau? Mimpi apa kau? Nah, aku jawab deh dan aku ceritain mimpi aku itu. Nah, setelah aku selesai ceritain mimpi aku itu, teman kerja yang udah tidur paling ujung sebelah kiri aku, sebut aja Pak Lek Dono, nama samaran, itu ngomong ke aku. Ya udah nggak apa-apa, itu cuma perkenalan aja itu sama orang baru. Tidur lagi lah kau, nanti kurang tidur gak bisa kerja kau besok. Baca doa mau tidur kau biar nggak diganggu lagi. Nah, entah kenapa, nggak lama setelah diomongin gitu dan baca doa mau tidur, aku mulai ngantuk dan bisa tidur lagi malam itu. Nah, ceritanya nggak sampai sini aja. Pada paginya aku bangun, ya udah nggak mikirin lagi kan soal mimpi yang aku alamin tadi malam. Lanjutlah kerja ya kan. Pagi itu sampai sore pas kerja itu masih happy-happy aja, karena nggak terlalu capek juga kerjanya pada hari pertama aku kerja. Dan pada sorenya, menjelang maghrib waktu aku mau mandi, mesin pompa air itu mati. Dan bak airnya itu nggak terisi penuh. Jadi aku inisiatif buat hidupin lagi mesin pompa airnya. Nah, lokasi panel buat nyetekin saklar mesin pompa air itu ada di bawah tangga yang sama yang ada di dalam mimpi aku.
Tapi waktu itu aku sama sekali nggak ingat soal mimpi aku yang tadi. Jadi aku jalan biasa aja ke tempat panel buat nyalain mesin pompa airnya. Dan sesampainya aku di depan pintu yang menuju tangga tempat panel listrik yang buat nyalain mesin pompa air, aku malah ngeliat sosok wanita muda yang ada di mimpi aku melayang di samping panel listrik. Sontak aku kaget dan langsung keinget sama mimpi aku tadi malam. Itu wanita mukanya senyum ke arah aku sambil ketawa. Sumpah itu pengalaman yang buat aku merinding terus kalau ingetnya. Aku langsung lari, gak mikir lagi sampai aku terjungkal beberapa kali. Dan setelah aku sampai barak, teman-teman yang ada di barak pada nanyain sambil ketawa karena ngelihat aku sempat jatuh beberapa kali pas lari. Dan setelah aku cerita tentang apa yang aku lihat, reaksi mereka cuma ketawa-ketawa. Sial banget teman, ternyata sebelum aku itu udah banyak orang yang sering ngelihat penampakan kalau maghrib. Pantesan aja gak ada yang mau nyalain mesin pompa air pas maghrib. Itu pengalaman horor yang aku alamin. Pengalaman di prank buat nyalain mesin air maghrib-maghrib. Dan setelah 3 bulan aku bekerja, hal-hal mistik kayak gitu udah jadi biasa. Dan sampai pada saat kerjaan aku yang dikontrak 5 bulan selesai. Sekian dulu cerita horor yang aku alami. Masih banyak sebenarnya yang buat diceritain, tapi jadi aku pegel nulisnya karena nulisnya pakai handphone. Mohon maaf kalau ada penulisan kata yang kurang baik dan berkenan. Semoga ceritanya seru buat dibaca ya bro. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Halo Bang Andri, nama gue Adi. Thanks sudah ngebacain cerita serem gue. Kejadian ini gue alami waktu gue lagi kuliah di salah satu kota di Jawa Timur. Awal ceritanya, salah satu teman gue, sebut aja namanya Dovi. Selama di sana, Dovi tinggal di ruko yang dijadiin bengkel milik Pak D-nya karena dia dari luar kota. Dovi tinggal di ruko itu sama salah satu sepupunya yang kebetulan kerja di bengkel itu. Singkat kata, setelah gue kuliah sama Dovi, masuk ke semester 3, bengkel Pak D-nya Dovi ditutup karena sepi. Jadilah bengkel itu jadi cuma dihuni sama Dovi dan sepupunya. Karena takut, akhirnya Dovi ngajakin beberapa temennya termasuk gua untuk tinggal di ruko tersebut. Karena ngerasa kasihan sama Dovi, akhirnya gua mutusin buat pindah dan tinggal di ruko tersebut. Aslinya karena cari gratisan juga. Ruko yang gue tinggali bareng sama Dovi itu 2 lantai di bagian depan, dimana bagian bawahnya bekas bengkel dan bagian atasnya kosong karena nggak pernah ditinggali sejak ruko itu dibeli. Sementara gue dan Dovi tinggal di kamar yang letaknya di belakang ruko itu. Ada 2 kamar, 1 dapur dan 1 kamar mandi yang susunannya paling kanan pojok kamar mandi. Di kirinya kamar Dovi, kemudian kamar gua, setelah itu dapur dekat dengan tandon air. Oke, jadi ngurut gitu ya. Sebenarnya dari awal gua udah ngerasa kalau ada yang aneh sama ruko ini. Hawanya agak gimana gitu, kayak auranya gelap. Dari cerita Dovi gue baru tahu kalau ruko itu dulu waktu masih jadi bengkel sering dipakai buat pesta miras. Wah, buat tempat gituan. Wah, anak-anak bengkel sama pacarnya. Kamar yang dipakai Dovi itu biasa buat pesta miras, sedangkan kamar gue itu sering dipakai buat tempat eksekusi. Jadi udah kebayang kenapa aura ruko ini agak beda. Ditambah lagi, samping ruko ini ada kali dan di belakangnya ada kebun kosong yang isinya pohon-pohon bambu. Kalau di sini disebutnya barongan. 2-3 bulan pertama gue tinggal di sana, belum ada kejadian-kejadian yang terlalu aneh menurut gue. Kebetulan gue juga bukan orang yang takut sama hal-hal begituan. Di bulan keempat, sepupu Dovi, sebut aja Ferry, mulai sering tuh datang ke ruko lagi, ngajakin teman-temannya buat minum-minum dan maksiat lainnya lah. Di saat itu mulai ada kejadian-kejadian yang mulai jelas. Suatu ketika, gue sama teman-teman gue lagi ngumpul nih waktu malam minggu buat bakar-bakar jagung sama main PS. Awalnya sih fun-fun aja. Terus kira-kira jam 10-an, salah satu teman gue yang ada di kamar Dovi nutup pintu keras banget, dibanting gitu. Kaget dong yang lain, terus masuk ke kamar. Dan gue tanya, kenapa lu ngebanting pintu? Ada apa lu? Pas tanya, gue baru ngeh kalau wajah temen gue itu pucet banget. Dan gue mulai mikir kalau mungkin dia habis ngeliat sesuatu. Berapa menit kemudian, dia cerita sama gue sama teman-teman kalau dia barusan lihat kaki yang panjang banget yang ngegantung kayak orang lagi duduk dari atas toren air. Jadi dia ngelihat ada kaki yang ongkang-ongkang dari atas toren air setinggi 3-4 meter sampai bawah hampir nyentuh lantai. Kebayang dong gedenya kayak apa. Habis temen gue cerita gitu, Dovi juga cerita kalau 2 hari yang lalu ceweknya Dovi ngeliat mata segede piring warna merah di atas toren air waktu main ke ruko. Sejak itu teman-teman gue kalau main ke ruko nggak berani tuh deket-deket sama toren air. 2
2 minggu berlalu dari kejadian tadi. Gue sama teman-teman ngumpul lagi di ruko. Soalnya udah mau libur semester. Niatnya kumpul-kumpul, mumpung masih belum pada pulang kampung buat liburan. Waktu itu kami main PS game bola sambil makan-makan. Gue sama teman-teman main sampai malam banget. Sekitar jam 7 malam gue cabut dari ruko. Soalnya cewek gue ngajakin cari makan. Singkat cerita, gue pulang jam 9 malam. 9-an malam, gue pulang sambil bawain teman-teman gue ceker pedes buat dimakan sambil main game. Pas di ruko, teman-teman gue cerita kalau Ferry, sesepupunya Dovi, abis dari sana muntah-muntah, abis mabok dan sekarang tidur di kamar gue. Di situ gue mulai ngerasa nggak enak. Berselang beberapa menit giliran gue main PS, di tengah-tengah main, gue ngeliat kayak ada orang baju putih rambut panjang lewat depan kamar menuju kamar mandi. Gue yang waktu itu lagi main gak mikir aneh-aneh karena lagi konsen dong pikiran. Gue pikir itu Ferry yang ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian waktu permainan game gue di pertengahan babak, gue baru ingat kalau Ferry hari ini pakai baju warna pink. Hari itu juga gak ada temen gue yang pakai baju warna putih. Dan gue baru sadar kalau Ferry rambutnya pendek dan gak panjang seperti yang gue lihat tadi. Langsung gue mikir, anjir apaan yang gue lihat tadi? Karena pada dasarnya gue cuek sama hal-hal begituan. Gue biarin lah. Tapi habis itu gue ngerasa ada yang lagi liatin gue dari arah pintu. Dan akhirnya gue tengok ke sana. Dan langsung gue kaget karena di depan pintu ada sebuah kepala bermuka rusak dengan rambut panjang kusut yang lagi ngintip sebatas kepala dan ngeliat tepat ke arah gue. Refleks, gue langsung teriak, anjir, ngapain lu ngintip-ngintip, pergi lu. Sontak, teman-teman gue kaget dong denger gue teriak. Seketika itu juga sosok yang gue lihat pergi dengan kelihatan sekelebatan putih terbang ke arah luar ruko. 1 bulan berlalu, abis liburan gue balik lagi ke ruko. Karena udah sebulan gak gue tinggalin sama Dovi, keadaan ruko jadi kotor banget. Akhirnya gue putusin buat sapu kotoran sama daun-daun bambu kering yang ada di situ. Kemudian gue bakar. Abis itu gue istirahat sambil coba telepon Dovi sampai maghrib gak nyampe-nyampe ruko. Padahal gue tahu kalau Dovi udah berangkat dari pagi. Jadi seenggak-enggaknya dia udah sampai ruko pas siang. Gue telepon Dovi berkali-kali, gue SMS-in juga kagak ada tanggapan. Kemudian gue inget banget tuh pas 18.13, soalnya gue habis lihat jam. Tiba-tiba listrik ruko padam. Kemudian gue nyalain senter di HP Nokia gue dan jalan ke tempat saklar listrik ruko. Pas sampai di sana, gue lihat saklarnya posisi di angka 1. Jadi gue pikir ya listrik mati. Tapi anehnya di ruko sebelah kok nyala. Akhirnya gue kesana dan nanya sama orang di sana, "Bang, di sini pakai genset ya? Kok lampunya nyala?" Kemudian dia jawab, "Enggak kok mas, ini pakai listrik PLN. Tuh lihat rumah-rumah sama lampu juga nyala. Sikringnya kali." Akhirnya gue balik ke ruko buat cek sama ganti sikring di ruko, yang kebetulan tempatnya ada di depan lantai 2. Lantai yang sejak ruko ini beli gak pernah ditinggalin. Naik dan tiba-tiba hawa kerasa berat banget waktu gue mulai naik ke lantai 2. Setelah cari-cari sikringnya, akhirnya ketemu di pojok dekat kamar mandi di lantai 2 itu. Setelah gue cek, gak ada sikring yang kebakar atau rusak. Semuanya keadaannya baik-baik aja. Nah mulai dari situ gue ngerasa ada yang aneh banget. Abis itu buru-buru gue turun ke bawah karena udah ngerasa kalau di lantai 2 hawanya udah gak enak. Terus gue putusin buat masuk ke kamar sambil nyalain lilin. Waktu di dalam kamar, gue ngerasa di luar kamar itu lagi ada banyak banget orang yang ngumpul. Padahal waktu itu gue sendirian dan gerbang ruko gue gembok. Jadi gak mungkin ada orang yang masuk ke ruko. Tapi gue ngerasa di luar ada banyak banget orang yang lagi kasak-kusuk, kayak lagi sibuk banget. Sekali lagi, karena gue cuek dengan hal-hal kayak gitu dan gak takut juga, akhirnya gue biarin aja. Sekitar 45 menit setelah gue masuk kamar, tiba-tiba Dovi telepon. Dia bilang dia sekarang lagi di rumah Pak D-nya yang berjarak sekitar 10 km dari ruko. Dia bilang, "Sorry gue gak angkat telepon lu. Gue tadi lagi mandiin Pak D gue. Jadi gak tahu kalau lu telepon. Tadi Pak D gue meninggal. Tadi jam 6:15. Ini baru selesai dikafanin." Setelah Dovi ngomong gitu, seketika listrik ruko nyala. Ya Allah. Dan kasak-kusuk di luar kamar yang tadi gua rasain seketika menghilang. Akhirnya 1 bulan setelah Pak Dovi meninggal, ruko itu dijual dan gue pindah dari ruko ke kosan dekat kampus. Sekian cerita gue, semoga bisa menghibur. Wow, thanks Bang Andi udah mau bacain cerita gue yang panjang banget ini. Gue harap gue bisa dengerin cerita lo waktu lo bacain di YouTube lo. Soalnya gue penasaran banget gimana cerita ini kalau ceritain sama lo Bang. Thanks ya. Kalau lo pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gue rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam. Bye bye.